merasa bersyukur sekali karena malam hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan keluarga kami. Pertama-tama yang saya rasakan adalah saya bersyukur saya boleh bertumbuh di gereja Bukit Sion, di mana mulai dari awal gereja ini begitu menekankan tentang dua hal, yaitu firman dan doa, yang diajarkan terus-menerus supaya kita itu seimbang dalam firman dan doa. Mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan betapa pentingnya firman dan doa itu ketika kehidupan Bapak Ibu dalam keadaan fine, dalam keadaan oke-oke. Tapi pada saat pergumulan, pada saat badai itu datang, kita nggak bisa. Firman dan doa itu adalah sesuatu yang sangat melandasi dan sangat memberikan kekuatan buat kita. Pada tahun, mungkin Bapak Ibu yang baru di sini, tahu-tahu mungkin melihat kami berdua sudah ada di tempat ini bersama-sama ya. Tapi Bapak Ibu yang mungkin berjemaat di Bukit Sion mula-mula juga tahu kami berdua bersama, tapi kami pernah terpisahkan, pernah hilang ya. Oh, saya yang hilang. Suami saya yang hilang, saya enggak ya, saya tetap di sini. Jadi tepatnya pada tahun 2000, itu suami saya meninggalkan Surabaya, meninggalkan keluarganya dan pergi ke kota lain, ke luar pulau karena nanti suami saya menceritakan sendiri kenapa dia harus meninggalkan keluarganya ya. Nah, ketika tahun 2000 itu suami saya pergi, anak saya yang pertama itu masih berusia 11 tahun, anak saya yang kedua 8 tahun, dan anak saya yang ketiga berusia 6 tahun. Jadi saya membesarkan ketiga anak saya sendiri, tanpa suami saya di samping saya. Meskipun kadang-kadang suami saya pulang, tapi pulang hanya mungkin berapa hari, hanya untuk bertengkar, terus pergi lagi ya. Jadi 5 tahun pertama itu saya merasa fokus saya itu adalah saya terus berdoa supaya suami saya ini kembali ke rumah ya. Bagaimana terus itu yang didoakan terus. Sehingga fokus itu saya hanya melihat kepada diri saya, melihat kebutuhan anak saya, melihat hal-hal yang saya perlukan untuk seorang suami itu hadir di keluarga saya. Itu yang menjadi fokus saya. Dalam doa-doa saya, sampai saya ini kadang-kadang itu up and down ya, putus asa, naik turun. Sampai kadang ya berhenti berdoa. Puasa 40 hari rasanya semangat menggebu-gebu. Setelah puasa selesai, tidak terjadi apa-apa. Rasanya kok down itu. Itu terus seperti itu, berapa kali seperti itu kejadiannya. Mungkin orang yang paling tahu keadaan saya secara detail adalah Bu Logi sendiri ya, pergumulan saya setiap kali saya mengalami itu mungkin Bu Logi yang paling tahu keadaannya. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya tahu bahwa fokus saya itu adalah untuk bagaimana tetap membuat anak-anak ini memiliki perasaan seolah-olah seperti keluarga yang lain ya. Misalnya kalau di gereja itu mereka kan masih sekolah minggu. Saya mensupport mereka untuk selalu mengikuti ibadah-ibadah gereja, ibadah-ibadah sekolah minggu, retreat. Meskipun secara perasaan kadang-kadang saya ini juga istilah Jawanya itu nelongso ya. Jadi kalau terutama pada waktu retreat keluarga, itu karena ada acara biasanya pada malam-malam terakhir itu diadakan perjamuan kudus dan duduknya itu sekeluarga-sekeluarga seperti itu. Nah, pada saat-saat seperti itu biasanya kan kepala keluarga itu yang membagi perjamuan itu ya, memegang gelas itu. Pada saat itu saya harus menggantikan posisi suami saya sebagai seorang kepala keluarga. Itu adalah saat-saat yang paling menyedihkan ya. Karena semua orang itu bersukacita dengan keluarga yang lengkap. Tapi saya tahu bahwa saya harus melakukan itu. Saya nggak mungkin membawa anak-anak saya keluar dari acara-acara seperti itu. Karena itu justru nggak akan membangun mereka. Karena saya tahu bahwa satu-satunya yang akan membuat mereka kuat adalah fondasi rohani ini. Kalau rohani mereka kuat, maka jiwa dan tubuh mereka juga akan tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu saya lalui bertahun-tahun. Mungkin ada satu orang yang pernah melihat saya gini, kamu ini kelihatannya ketawa-ketawa ya, tapi saya tahu hati kamu menangis. Ada seorang ibu yang pernah berbicara seperti itu pada saya. Dan saya memang juga harus memaksa, maksudnya saya harus tegar untuk anak-anak saya. Sehingga mereka tidak merasakan pada saat mereka berkumpul, mereka ini adalah sebuah keluarga yang broken.
meskipun saya juga panggil anak-anak saya berkata kepada mereka bahwa kamu enggak ada papa, meskipun papamu itu masih hidup, meskipun papa kamu itu kadang-kadang pulang ke rumah, tapi kamu harus tahu bahwa kamu itu ada keluarga broken. Karena apa? Karena kita itu enggak bisa, hubungan kami suami istri ini rusak. Jadi mereka harus tahu itu. Saya katakan kepada mereka, pilihan kalian untuk kalian menjadi anak-anak yang rusak sebagai anak-anak efek broken home, banyak anak yang rusak, itu ada di tangan kalian sendiri. Kalian mau jadi anak baik atau jadi anak yang rusak. Itu saya katakan kepada mereka, supaya mereka menyadari keadaan itu. Dan itu akhirnya, tapi membuat anak-anak saya itu justru dalam keadaan seperti itu, kami semakin solid, dan anak-anak saya bersyukur sekali bahwa anak-anak bertumbuh dalam keadaan rohani yang juga kuat ya, dan saya tahu juga itu adalah peran mereka. Sekali lagi kami merasa beruntung bahwa kami dibesarkan dan tertanam di gereja ini. Kemudian setelah ayat yang menjadi kekuatan saya pada tahun 5 tahun pertama itu adalah Amsal 14 ayat 1, di mana dikatakan bahwa wanita yang bijak itu mendirikan rumahnya, tetapi wanita yang bodoh merobohkannya dengan tangannya sendiri. Jadi saya berkata, saya enggak mau menjadi seorang wanita bodoh yang meruntuhkan rumah tangga saya dengan tangan saya sendiri. Saya enggak mau jadi seperti itu. Itu menjadi ayat penguat saya. Setelah itu, 5 tahun berlalu itu enggak terjadi apa-apa dengan suami saya, malah suami saya itu jadi suhu, jadi paranormal, jadi yang enggak karu-karuan ya akhirnya itu ya. Jadi saya pikir, waduh ini kok jadi lebih jelek keadaannya seperti itu. Saya tahu akhirnya Tuhan itu memberikan saya satu ayat, yaitu Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Ayat itu berkata seperti ini, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Tuhan Israel, Ia disebut Tuhan seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Tuhan. Ayat ini menjadi penguat saya bahwa ketika suami saya enggak pulang, Tuhan yang akan menjadi suami saya. Sejak itu fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya hanya berkata bahwa saya enggak peduli Tuhan, apa yang terjadi dengan keadaan saya. Saya hanya mau tahu satu, yaitu suami saya pulang dan bertobat. Kalau toh dia enggak pulang, ya enggak apa-apa, yang penting dia bertobat. Saya bilang begitu ya. Jadi saya tahu bahwa ini adalah nilai sebuah jiwa. Dan saya tahu buat Tuhan, jiwa suami saya ini nilainya itu luar biasa gitu ya. Jadi saya fokusnya itu hanya situ. Setelah saya fokus hanya kepada Tuhan, itu jauh lebih ringan. Perasaan saya jauh lebih ringan. Jadi saya tidak merasa ada satu beban lagi. Karena saya pikir gini, Tuhan itu yang sudah mati untuk suami saya ini nggak perlu repot-repot gitu loh maksudnya. Tuhan itu lebih repot dari saya untuk membuat suami saya ini bertobat ya. Tapi ada satu lagi yang menjadi kekuatan saya, yaitu khotbahnya Pak Loki. Saya nggak tahu itu menjadi rema buat saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat nggak khotbah itu. Tapi saya ingat waktu itu Pak Loki khotbahnya juga masih gambar, belum pakai LCD. Waktu itu digambar orang yang lagi terbelenggu, kakinya dirantai, terus sekelilingnya itu dibentengi gitu. Jadi selama orang itu dirantai dan benteng itu masih mengelilingi orang itu tidak bisa sadar gitu. Nah, firman itu menjadi rema buat saya. Saya tahu, saya tangkap itu, saya bilang yang harus saya perangi itu adalah supaya suami saya ini yang sedang dirantai terbelenggu itu patah belenggunya. Kemudian yang kedua, tembok yang mengelilingi suami saya itu roboh gitu. Kalau itu sudah bebas suami saya, roboh temboknya dan belenggunya itu terlepas, pasti dia itu bebas dan dia itu mempunyai kemampuan untuk memilih yang benar itu yang mana. Nah itu firman itu menjadi rema. Sejak itu saya itu hampir tiap hari, pokoknya begitu ingat, jadi saya enggak fokus lagi kalau saya pagi, doa pagi gitu, enggak. Saya mau makan gitu ya. Kalau makan kita kan enggak mungkin lupa ya doanya ya. Jadi saya mau makan itu saya patahkan itu ya. Saya patahkan, saya sebut namanya. Saya patahkan kuasa yang menguasai handoko tubuh jiwa rohnya bebas dalam nama ini terus gitu ya. Siang doa, saya patahkan, saya di jalan setir mobil, ingat saya patahkan. Itu yang saya lakukan setelah 5 tahun itu. Tapi ya kan nggak terjadi apa-apa ya Bapak Ibu ya setelah 5 tahun itu. Jadi saya nggak tahu
kadang-kadang saya merasa saya ini sudah dalam keadaan putus asa atau saya menyerah, itu saya nggak bisa membedakan antara pasrah dan menyerah itu. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa saya harus tetap fokus untuk tetap setia. Karena Tuhan itu setia, nggak mungkin dia itu nggak melakukan sesuatu untuk saya. Nah akhirnya singkat cerita, suami saya bertobat setelah mengikuti retreat intimate. Nanti mungkin bagian suami saya yang menceritakan bagaimana dia bertobat. Pada waktu retreat intimate itu, pada waktu Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-65, tanggal tepatnya 17 Agustus 2010 suami saya bertobat. Ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, ada satu hal penting yang saya mau ceritakan, yaitu pergumulan anak saya. Sebelum suami saya bertobat itu, anak saya, Van itu kan pacaran dengan Ivan ya. Saya waktu itu gini, aduh kok pacarannya sama anaknya pendeta ya. Karena saya pikir gini, pernikahan itu bukan hanya mempersatukan satu pribadi dengan pribadi laki dan perempuan, tetapi juga mempersatukan sebuah keluarga, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Bagaimana keluarga saya yang seperti ini, amburadul, harus bersatu dengan keluarga pendeta. Bagaimana suami saya yang posisinya waktu itu masih paranormal gitu ya, terus bersatu dengan pendeta. Saya ini sudah nggak bisa membayangkan, aduh ini ya apa rasanya gitu ya. Dan paranormalnya itu ganti-ganti. Sudah jadi suhu, terus jadi ustaz, jadi dan itu ya. Saya ini sampai bingung rasanya, itu aduh saya sungguhan, saya juga, mungkin saya nggak pernah cerita ke Van ya, tapi saya tahu itu berat buat saya ya, pergumulan yang sangat berat. Dan saya tahu saya enggak mungkin menghalangi pergumulan anak saya. Dan yang penting lagi saya enggak mungkin menghalangi suami saya, pernikahan anak saya sampai suami saya bertobat terus baru menikah. Kan saya enggak mungkin melakukan hal itu. Jadi ya saya tetap, kami tetap mengalir ya seperti itu dan saya tahu anak saya Van itu menjelang dia menikah itu dia kerjanya itu puasa terus gitu ya. Karena dia ingin bahwa ketika dia menikah ayahnya ini yang mengantar dia ke altar ini. Ya. Jadi ya tepatnya itu 4 bulan sebelum Oktober, Agustus. Ya, enggak sampai ya, 2 bulan lebih sebelum mereka menikah itu suami saya bertobat dan memang suami saya yang mengantar Van ke altar ini ya. Saya merasa bahwa tangan Tuhan itu enggak pernah terlambat. Satu hal lagi yaitu saya waktu masa-masa suami saya masih hilang itu saya kan suka duduk di sini ibadah itu ya. Saya itu pernah kelihatan bahwa suami saya itu mimpin pujian di sini karena dulu suami saya kan WL di sini. Saya pernah lihat suami saya itu WL, tapi waktu itu saya itu mikir boro-boro jadi WL ya, pulang aja enggak, saya pikir gitu. Tapi saya pernah melihat penglihatan itu dan saya juga pernah melihat suami saya itu khotbah di sini. Jadi saya pikir aduh pikiran ini kok ngaco gitu ya. Sudah kelihatan suami saya WL, kelihatan suami saya berkhotbah di mimbar ini. Itu sesuatu hal yang rasanya enggak mungkin, mustahil gitu. Tapi Bapak Ibu tahu, tahun 2014 suami saya sudah merealisasikan apa yang menjadi penglihatan saya. Suami saya sudah WL dan sudah khotbah di sini. Di kebaktian ibadah minggu sore ya, 2 bulan yang lalu. Saya merasa bersyukur dan apakah setelah kami dipulihkan kami tidak ada proses? Masih ada ya, setelah begitu lama kami dipisahkan, kami seperti 2 orang yang baru yang dipersatukan kembali dan itu butuh proses. Tapi ya satu hal yang saya menjadi terhibur bahwa sekarang suami saya adalah menjadi imam saya. Sekarang ini suami saya jauh lebih luar biasa dari saya. Mulai dia bertobat, saya berani menyaksikan ini karena saya melihat dengan mata saya, kepala saya sendiri. Sejak dia bertobat 17 Agustus 2010 sampai hari ini, suami saya enggak pernah bolong baca firman Tuhan. Jam 3, jam 4 sudah bangun untuk membaca firman Tuhan dan itu dia lakukan sampai hari ini, sampai tadi pagi. Ya mungkin itu saja suami saya bisa menyambung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali. Punya istri seperti dia, punya anak-anak. Dan saya juga bersyukur kalau saya juga tertanam di Bukit Sion. Kalau yang mengenai masa lalu, yang itu tadi yang diceritakan istri saya, karena di luar konteks, jadi enggak akan saya bahas. Jadi intinya tentang pemulihan di dalam keluarga.
Saya pertama kali ketika Tuhan pulihkan saya, di tengah-tengah saya keterpurukan. Meskipun saya mengembara, saya tidak pernah ke gereja lain. Saya tetap diberkati Tuhan. Tapi ujung-ujungnya selalu uang itu diambil orang. Entah itu dipinjam teman dan sebagainya. Akhirnya saya nggak punya uang lagi. Dan akhirnya yang paling terakhir, yang saya masih ingat dan itu nggak akan lupa seumur hidup. Saya udah nggak punya uang. Saya juga nggak main judi loh. Saya juga nggak main togel loh. Saya juga nggak main wanita loh. Tapi kenapa? Setiap kali saya cari, habis ngumpul, uang habis. Di dalam kepercayaan-kepercayaan yang sudah saya lewati yang seperti itu. Dan bahkan di kepercayaan yang tadi istri saya ceritakan yang pertama. Saya di depan yang merah-merah itu, yang pakai begini-begini. Saya lawan itu. Kalau kamu memang betul Tuhan, bawa istri saya sama anak saya ke sini untuk bisa nyembah di tempat ini. Saya bilang begitu. Ada di satu tempat itu alat yang bisa untuk ACC ya. Artinya itu dijatuhkan gitu ya. Kalau orang sana bilang itu bakpoi. Kalau iya itu langsung terjawab. Tapi ketika bakpoi itu saya jatuhkan 10 kali, 20 kali, enggak mau jadi. Wah berarti kamu bukan Tuhan. Saat itu saya pergi. Saya udah enggak mau nolong-nolong orang. Buat apa? Nah ketika saya enggak punya uang, orang lain yang saya tolong juga diem aja semua. Dan saya malam, setengah 1 malam, saya ke langit itu saya bilang begini, siapa aja yang bisa kasih saya uang, tak sembah. Bos setan, bos apa? Saya bilang begitu. Tengah malam itu. Bapak Ibu tahu, besok pagi kira-kira jam-jam 7. Yang telepon ini istri saya. HP ini tidak ada pulsa itu bunyi. Saya mau ngangkat ini gemeteran. Loh, tadi malam tuh saya mintanya ke setan. Kok istri saya yang telepon? Berarti Tuhan kita juga mendengar. Halo, kok tumben kamu telepon? Iya, tadi malam kita berdoa. Dan aku pagi ini aku harus telepon kamu. Kamu kenapa? Saya udah gak tahan. Saya nangis di gang telepon. Aku gak punya uang. Aku mau pulang. Dia langsung transfer uang buat saya. Dan saya langsung beli tiket, saya langsung pulang. Tidak pakai A, tidak pakai B. Saya langsung pulang. Dan bahkan ketika saya sudah pulang pun, saya masih belum berani ke gereja. Saya diajak ke gereja, duduknya di belakang sana. Jangan di depan, jangan. Saya di belakang situ. Satu kekuatan yang membuat saya nggak bisa mendekat. Sampai puncaknya satu malam saya didatangi Tuhan Yesus. Karena kebiasaan saya di masa lalu, saya terhadap roh-roh itu saya mengambil satu kekuatan. Patokannya itu kekuatan. Jadi ke saya kalau tengah malam saya sukanya kongko-kongko dengan roh-roh itu saya panggili semua. Nah malam hari itu ada seseorang yang nempel di bahu saya sebelah kanan. Badannya hangat banget. Itu di atas loteng rumah saya. Siapa? Sini loh, maju sini loh. Mau ngomong apa? Rumahmu di mana? Diam aja nyak ngomong. Kamu ini siapa? Maju sini loh. Ngapain kamu di situ? Kok kamu berani-berani? Kali ketiga saya teriak kencang. Maju sini loh, ngapain di situ? Saya langsung, saya baptisan Roh Kudus. Saya juga nggak tahu, ini bahasa opo ini.
Saya betul-betul dibutakan saat itu, saya enggak ngerti. Akhirnya ada satu tangan, yaitu tangan kiri, pegang pundak saya yang kiri. Sudah cukup anakku, sudah waktunya kau pulang. Saya nangis seperti anak kecil. Tengah malam di teras atas, tetangga enggak ada yang tahu, saya juga bingung. Saya nangis, ampuni aku Tuhan, aku sudah berdosa. Tapi aku nggak tahu caranya pulang Tuhan. Sehingga saya langsung tidur. Karena ketika saya pulang saya belum satu kamar loh sama istri saya. Karena saya lihat dia itu jijik. Terus terang aja. Saya lihat dia itu jijik. Karena dulu yang membelenggu saya itu memang betul. Banyak roh sekali yang membelenggu saya. Jadi ketika saya melihat istri dan anak-anak saya jijik. Dan anak-anak saya kalau begitu saya lihat, lari sudah. Malam hari itu Tuhan beracara luar biasa. Saya tidur nyenyak, bangun pagi. Saya baca koran di atas. Ya santai-santai gitu. Tahu-tahu istri saya sama anak-anak saya naik ke atas loteng. Istri saya nggak berani ngomong. Anak saya yang ngomong. Pak, ini mama mau ngomong. Oh iya, sini. Dia bingung semua. Loh, papanya biasanya galak. Kok sekarang jadi kalem gitu. Sini, ada apa? Yaitu istri saya ngajak ke intimate. Bolehlah ikut. Pokoknya yang penting kita mulai yang baru, yang lama kita kubur dalam-dalam. Mereka nangis. 1, 2, 3 sama mamanya 4, nangis. Saya dicium, saya dipeluk. Sekarang saya mau tanya, kenapa papa kok mau? Kamu enggak tanya, kamu pengen tahu gak? Langsung kami duduk di lantai. Saya ceritakan peristiwa tadi malam. Nangis lagi, kami bersatu. Kita nangis, kita berdoa. Itu pemulihan Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika saya ikut intimate, hari pertama saya masih belum. Pokoknya hari pertama saya nggak bisa cerita acaranya. Hari pertama itu saya masih banyak lihat itu roh-roh itu ini nyembah, ini roh pencilaan di situ. Waktu itu kok nggak salah Pak Sun itu waktu itu yang khotbah. Ini roh-roh masih pencilaan, ini nangis. Ya apa sih? Kok banyak roh di sini? Saya masih diem aja. Istri saya nyembah, saya diem aja toleh itu. Tapi ketika hari kedua masuk ruangan, saya didudukkan di depan sendiri. Saya bilang sama istri saya, loh kok ditaruh depan sendiri? Pasti sesuatu yang terjadi. Bener, LCD enggak bisa nyala. Waktu itu Pak Loki yang bawakan firman. Saya sudah mulai gini saudara. Saya mulai gemeteran. Bu Loki jalan. Mari Bapak Ibu, ayo kita menyembah. Waduh, di depan itu tambah, Tuhan aku nggak mau manifestasi di sini, aku malu Tuhan. Kasih kesempatan, itu saya pertama kali jerit. Aku malu dilihatin orang-orang. Iya, aku mau bertobat. Singkat cerita saya bertobat. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat saya semakin hari melihat Tuhan secara luar biasa. Dan saya dapatkan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi prosesnya tidak semudah membalikkan tangan. Kami lama nggak pernah jadi kumpul ya. Kami proses lagi, adaptasi lagi. Mungkin cara bicara, mungkin cara kita melayani, itu kita proses lagi. Jadi saya pegang firman Tuhan ini. Tuhan,
aku yang sudah tersesat ini sekarang sudah engkau pulihkan. Tolong firman Tuhan ini betul-betul nyata buat saya. Betul-betul ini nyata dan membuat Tuhan rubah. Yang ada pada saya di masa lalu Tuhan ubahkan. Di tengah-tengah saya mencari kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan penyebabnya. Kenapa saya sampai seperti ini? Saya cari terus penyebabnya. Penyebabnya di Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Elohim. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu yang saya alami. Awalnya saya memang sakit hati. Itu akhirnya saya berbuat ini dan itu dan sebagainya. Dosa ini dan dosa itu dan seterusnya. Tapi setelah proses Tuhan ini terjadi, saya tahu penyebabnya. Baru saya tahu. Oh ini saya harus bekerja. Oh iya saya harus ini. Saya harus tingkatkan ini. Oh harus saya mampukan ini. Jadi betul-betul saya all out. Dan puji Tuhan lewat hari, bulan, tahun tak terasa kita sudah 5 tahun. Tahun ke-5. Saya sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan sudah mengubahkan kami. Saya masih ingat jelas ada satu perkataan yang saya pernah lontarkan ke dia. Ketika kami dipulihkan. Ini kita udah dipulihkan. Dan pemulihan ini akan terus berkelanjutan. Dipulihkan. Oh yang sini dipulihkan. Oh yang sini dipulihkan. Oh yang sini dipulihkan. Oh ininya yang dipulihkan. Terus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi kita semakin minim untuk berselisih. Berselisih masih ada. Tapi bagaimana kita cara menghadapi selisih tersebut. Dan sebagai ayat yang terakhir itu di 2 Korintus 12. Ayat yang sudah enggak asing gini. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena ketika saat itu saya betul-betul saya berada di bawah dan saya lemah, tidak bisa apa-apa. Saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya jauh sekali. Saya ke gereja, saya masih malu-malu. Saya betul-betul lemah. Tapi firman ini saya pegang. Saya betul-betul pegang erat. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sampai waktu itu saya mikir begini. Rasul Paulus ini gimana cara berpikirnya? Susah kok tambah enak. Sengsara kok tambah enak. Pertama saya waktu itu kedagingan. Pelan-pelan saya resapi. Saya baca ulang-ulang. Saya baca ulang-ulang. Tapi ternyata iya. Dan itu akhirnya saya dapatkan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami pun di dalam perjalanan tahun ke-5. Kami pun juga seperti ini. Kami lemah apa, kami saling menopang. Tapi dari tahun ke-5 ini, dibandingkan pernikahan kita awal, dulu itu cuek-cuek pernikahan kita. Pulang kerja yang satu malam, yang satu tengah malam. Sana sudah tidur, enggak ada, enggak ada. Tapi tahun ke-5 ini, kami diranjang, bisa ngomong-ngomong. Siang, gimana udah makan. Jadi kita saling memperhatikan, luar biasa Tuhan pulihkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah melalui kesaksian ini jadi berkat Bapak Ibu dan waktu kami serahkan kembali. Saya tadinya mau ajak nyanyi lagi, tapi rasanya waktunya
cukup ya. Karena itu saya akan sambung saja. Saudara, memang saya yang mengikuti pergumulan keluarga ini. Saya sebetulnya tidak menduga sama sekali bahwa Pak Handoko akan meninggalkan keluarganya. Jadi ternyata saudara kita semua itu memang harus hati-hati ya. Tidak ada orang yang kebal, semua harus hati-hati. Dan waktu Ibu Handoko ngomong sama saya rasanya ikut hancur hati ini. Dan saya juga secara manusia itu kayaknya sesuatu yang mustahil. Tapi saya selalu berkata bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan saya salut banget dengan Ibu Handoko ya. Saya sering ngomong sama suami saya, kalau saya di posisinya dia, mungkin saya sudah nggak tahan. Tapi saya tahu itu semua pasti Tuhan ya. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan, kalau bukan Tuhan yang support, kita tuh memang tidak bisa, saudara. Ya, saya yakin karena itu yang harus dihadapi, maka Tuhan beri dia kekuatan. Dan saya memang tidak dikasih kekuatan seperti itu, saudara, karena pergumulan saya beda. Dan saya yakin untuk setiap kita itu ada kekuatan-kekuatan sendiri yang Tuhan berikan sesuai dengan setiap pergumulan kita. Amin. Ya puji Tuhan. 2 tahun yang lalu atau tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu mereka merayakan anniversary. Saya yang nangis, saudara. Jadi waktu mereka merayakan anniversary mereka, itu saya yang nangis. Saya melihat bahwa tangan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan bahwa di tempat ini tidak ada keluarga yang bisa dipecahkan oleh iblis. Karena Tuhan itu menghendaki satu kesatuan di dalam setiap rumah tangga. Amin. Nah, malam hari ini saya akan menyambung pembicaraan kita minggu lalu. Saya tahu bahwa untuk mempersatukan keluarga itu sungguh-sungguh dibutuhkan anugerah Tuhan. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Minggu lalu kita bicara tentang saling menghargai. Ya. Ada banyak hal, mungkin setiap rumah tangga itu punya pergumulan masing-masing di dalam hal saling menghargai ini. Tapi ada hal-hal yang umum yang bisa kita bicarakan. Ya. Dan malam hari ini saya mau fokus kepada satu poin, yaitu tentang saling mendengar. Itu wujud kita saling menghargai itu ya, saudara. Kalau saudara ingat minggu lalu kita membicarakan hal ini. Yaitu kita itu bisa saling mendengarkan pasangan kita. Ternyata untuk saling mendengar saja itu bukan hal yang mudah. Ya. Saya seringkali menemui di dalam konseling pasangan-pasangan itu seringkali permasalahannya karena nggak bisa saling mendengar. Nggak bisa saling mendengar. Dan memang di dalam kehidupan kita bermasyarakat pun kadang-kadang kita juga menemukan ada banyak orang yang tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Pada umumnya manusia itu mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Karena itu firman Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah kita itu cepat mendengar tetapi lambat berbicara dan lambat untuk marah. Ya. Nah, saudara, mungkin kita bisa baca sama-sama dan kita hafalkan sama-sama ayat ini yang ada di Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang
cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Loh, saya tidak mendengar suaranya saudara. Ya, ya, ayo kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Ulangi. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Sudah hafal? Hafal? Hafal sudah? Oke, kita ulangi sama-sama ya. Maka itu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Saya yakin kalau firman ini diterapkan di dalam setiap keluarga, itu akan membawa satu perubahan yang besar dalam setiap keluarga. Karena biasanya antara suami istri itu biasanya balapan untuk ngomong, ya, bukan balapan untuk mendengar, tetapi balapan untuk ngomong biasanya. Saudara, memang tidak mudah, ya, karena dengan berjalannya waktu dalam satu pernikahan, mungkin karena kalau kita kumpul ya, sudah kumpul lama ya, itu biasanya kalau orang kumpul itu seringkali yang kelihatannya, yang lebih menonjol itu yang jelek-jeleknya. Ya kan? Biasanya kita itu lebih lihat kekurangannya, kejelekannya. Akhirnya kita tuh terus, dan biasanya kalau ada hal-hal yang kita nggak suka, kita cenderung fokus ke situ. Ya. Jadi pikirkan kejelekannya. Kalau sudah lama kumpul, biasanya suami, istriku ini memang cerewet. Gitu. Suka ngomong, suka ngomel, dan sebagainya. Jadi nanti kalau istrinya ngomong, mungkin baru ngomong sedikit, ya sudah saya, bosen. Ya. Karena mungkin sudah lama kumpul, apalagi kalau ada masalah-masalah yang tidak diselesaikan. Biasanya itu kecenderungan seperti itu. Jadi akhirnya kalau suami istrinya ngomong biasanya cenderung gak penting. Ya. Jadi sudah males, belum sudah males dengerin gitu. Ya. Begitu juga dengan istri. Kadang-kadang misalnya suami ngomong gitu, gitu lagi toh. Memangnya mencekno. Itu tidak berubah-berubah sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. Terus kita sudah ogah, ya. Tidak mau mendengarkan lagi. Dan itu akan mengakibatkan miscommunication itu tadi. Saudara. Perhatikan, biasanya ada masalah-masalah di dalam satu keluarga yang berputar-putar itu aja. Masalah itu muncul, itu lagi. Nanti berapa saat muncul, itu lagi. Sebetulnya masalahnya, karena dua-dua itu tidak saling mendengar. Tidak saling mendengar. Kita memang perlu belajar untuk mendengar itu tadi. Memang untuk bisa mendengarkan pasangan kita, itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Dan menyingkirkan ego kita ini. Supaya kita bisa mendengarkan pasangan kita. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menolong kita untuk supaya kita itu bisa menjadi pendengar yang baik. Ya. Yang pertama, ya itu tadi, perlu kerendahan hati dan menyingkirkan ego ini. Biasanya kalau kita sudah meremehkan pasangan kita, ya, paling dia mulai ngomong kita itu lagi, gak penting omongannya, gak perlu didengerin, aku bosen. Nah, ya saudara, kita sudah pasti kita tidak akan mendengarkan. Tetapi semakin tidak didengarkan, pasangan kita juga semakin jengkel, iya kan?
Dan itu akan menimbulkan masalah. Karena itu kita harus belajar juga untuk meletakkan ego kita. Oke, sekarang aku mau dengarkan. Kamu mau ngomong apa? Aku mau dengar. Aku mau berikan telingaku untuk mendengar kamu ngomong apa. Ini harus saling, saudara. Gak bisa cuma kita nuntut, oh istri yang harus mendengar. Karena istri kan yang harus tunduk. Saudara, kemarin Pak Loki sempat menyinggung tentang Sarah dan Abraham. Memang betul, Sarah itu menyebut Abraham sebagai tuanku. Ya, Pak Loki menyinggung itu kan. Sarah itu sampai panggil Abraham itu tuanku. Makanya Sarah dibuat contoh oleh Petrus. Para istri, teladanilah Sarah. Karena dia begitu menghormati suaminya. Tapi saudara coba lihat Abraham. Bagaimana dia juga mengasihi istrinya. Dia mendengar loh. Apa yang istrinya katakan. Apa yang dia lakukan itu sebetulnya kan nasihatnya Sarah. Untuk mengambil Hagar. Itu kan Sarah yang mengusulkan kepada Abraham. Jadi Abraham mendengarkan. Saya bilang sama Pak Loki, yo terang aja. Pikir Abraham, oh kebenaran. Ya. Nah saudara, tetapi kita kemudian melihat kejadian yang lain. Pada waktu Sarah dan Hagar bermasalah, ya, setelah Ishak lahir, Sarah mengatakan kepada Abraham, usir hamba perempuan itu. Ya memang awalnya Abraham merasa nggak mau ya dia. Gimana sih? Tadinya aku suruh ngawini, sekarang suruh ngusir. Ini maunya apa gitu ya. Memang perempuan itu suka bikin pusing. Nggak bisa ngerti aku, maunya itu loh apa. Sebentar begini, sebentar begitu. Mungkin Abraham saat itu berpikir begitu. Tetapi Tuhan berbicara kepada dia. Turuti maunya Sarah. Dan akhirnya Hagar disuruh pergi. Jadi saling, saudara. Kita nggak bisa cuma lihat dari pihak Sarah tunduk. Tapi Sarah juga tetap punya hak untuk ngomong. Memberikan usulan-usulan. Dan Abraham mendengar. Dan dia juga bisa menerima usulan-usulan Sarah. Saling mendengar. Cuma sayang sekali ya, saudara, saya juga menyayangkan banget. Kenapa ya kok Sarah memberikan usulan yang seperti itu? Ya, saya juga enggak tahu saudara. Ya. Karena itu bisa mengubah sejarah semua. Ya, Tuhan mengizinkan. Yang kedua, yaitu tadi, jangan meremehkan dan memandang rendah pasangan kita. Ingat saudara, bahwa tidak ada orang yang super. Tidak ada orang yang super, yang sudah ngerti segala sesuatu, sampai dia tidak membutuhkan lagi nasihat orang lain. Tidak ada. Tidak ada orang yang sempurna, yang melakukan segala sesuatu itu pasti betul. Pasti benar 100%, itu enggak ada. Karena itu kita masih membutuhkan nasihat dan pandangan orang lain. Dan yang ketiga, ingat bahwa pasangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah orang yang akan menutupi segala kekurangan kita. Ya. Saudara di mana-mana, saudara akan menemukan pasangan itu suami istri, itu biasanya itu karakternya beda, pasti beda. Kalau yang satu ngomongnya keras,
yang satu ngomongnya lembut. Kalau satu suka bercanda, yang satu serius. Biasanya begitu. Kalau yang satu itu suka global aja. Kalau memikirkan sesuatu global. Tapi yang satu biasanya detail sampai detail-detailnya dipikirkan. Biasanya seperti itu. Coba perhatikan. Kalau saudara ketemu dengan pasangan-pasangan, ya perhatikan. Kalau suaminya begini, pasti istrinya itu lain. Tidak ada yang sama. Ya. Keras ketemu keras misalnya gitu. Saya tidak tahu jadi apa nantinya ya. Makanya Pak Loki sering bilang seperti tumbuh ketemu tutup. Ya. Tumbuh ketemu tutup. Saling melengkapi. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita pasangan itu untuk melengkapi kita. Supaya di saat kita bersatu, itu nanti akan membentuk satu gambar yang sempurna. Saudara pasti ingat ya, kami sudah pernah membawakan tentang hal ini. Tujuan Tuhan untuk membentuk satu keluarga, yaitu supaya bisa mewujudkan gambar Tuhan secara sempurna. Sebab di saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat, wah ini masih kurang. Masih kurang. Ya. Ada sesuatu yang kurang. Karena itu Tuhan membuat Adam tidur dan diambil tulang rusuknya dan diciptakan Hawa. Waktu Hawa diciptakan dan Tuhan membawa Hawa mempertemukan dengan Adam, dan di situ dikatakan Tuhan mengatakan, wah sungguh amat baik adanya. Itu artinya sempurna, perfect. Itu yang dikehendaki Tuhan. Di saat bersatu, gambar Tuhan itu muncul, kelihatan, nampak. Itu yang diingini oleh Tuhan. Karena itu Tuhan ingin suami dan istri itu bisa bersatu. Makanya tidak sama saudara, tetapi saling melengkapi. Jadi kita harus ingat bahwa orang yang ditaruh di samping kita itu akan melengkapi, menutupi apa yang tidak ada pada kita. Dia akan melengkapi kita. Supaya di saat kita itu bersatu, Tuhan akan melihat, wah sungguh amat baik. Sungguh amat indah. Tapi kalau gegeran terus, waduh saudara mungkin Tuhan juga sedih ya kalau lihat ini kapan bersatunya. Makanya jangan heran di dalam rumah tangga yang gegeran terus, itu berkat Tuhan gak bisa datang. Gak bisa datang. Bagaimana? Karena Tuhan sedih pasti lihat. Ini harus bersatu, kok gegeran aja. Nah itu saudara, karena tidak mau saling mendengar. Kalau kita tahu bahwa, oh kekuranganku ditutupi oleh kelebihan dia, kita akan belajar untuk mendengar apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Ya. Jadi jangan, baru pasangan kita mungkin ngomong satu kata kita sudah, terus mau karepmu. Nah, sudah saudara, biasanya kalau sudah begitu, ya itu pasti tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Dan poin berikutnya, kalau kita mendengarkan pasangan kita berbicara, itu jangan belum-belum, nah itu saudara, pasang benteng sudah. Ya. Tutup hati. Ya. Tutup hati, nanti tutup telinga dan semuanya. Bagi para istri, ini pesan bagi para istri. Ingatlah bahwa suami itu adalah kepala kita. Karena dia yang akan menentukan, ya. Dia yang akan mengambil keputusan-keputusan. Karena itu kita juga harus mendengarkan dia. Istri memang boleh memberikan usulan, memberikan pandangannya, memberikan pikirannya.
Tetapi tetap yang mengambil keputusan itu adalah suami. Karena suami adalah kepala, suami adalah imam di dalam rumah tangga itu. Dan saya juga berharap para suami juga bisa sungguh-sungguh duduk sebagai kepala dan sebagai imam di dalam rumah tangga. Karena itu memang itu tempatnya. Itu tempatnya. Karena itu para istri, kita juga harus mendengarkan suami kita. Karena seharusnya suami-suami yang mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil di dalam keluarga itu. Itu adalah tanggung jawab suami. Itu adalah hak suami. Kita harus nurut. Ya. Apapun yang diputuskan, meskipun mungkin nanti mengandung konsekuensi, banyak konsekuensi, kita juga tetap harus ikut. Tapi jangan lupa para istri, kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Saya sering, ya, misalnya kami tidak sepaham, ya, saya mengusulkan sesuatu, Pak Loki nggak bisa menerima, itu sering, saudara. Awalnya dulu saya nggak ngerti, ngotot, akhirnya pasti bentrok. Tapi semakin saya mengerti firman Tuhan, oke, saya nggak mau ribut. Kalau Pak Loki suaranya sudah meninggi, saya tahu Roh Kudus mulai bicara di dalam hati saya, diam, oke, diam, ya udah saya diam. Tapi saya nggak diam, saya berdoa. Saya berdoa, saudara. Nanti beberapa waktu kemudian saya melihat, oh ternyata omongan saya juga dituruti. Ya. Jadi nggak usah ngotot. Misalnya kita tidak didengar, nggak apa-apa. Mungkin nasihat kita nggak didengar, nggak apa-apa. Kalau memang itu harus dilakukan, Tuhan nanti punya cara. Ya. Kita datang saja kepada Tuhan, kita berdoa, ya. Datang sama Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pasti, saudara. Ya mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk kasih contoh-contoh, mungkin nanti Pak Loki bisa menyambung. Dan juga bagi para suami, ingatlah bahwa istri itu adalah seorang penolong. Ya. Seringkali istri itu punya, tidak tahu panca indera yang keenam, ya mungkin yang saudara katakan panca indera keenam, tapi saya bilang seperti insting, seperti itu. Kadang-kadang ada hal-hal, itu saya tahu itu kelebihan yang para wanita punya. Dan saya yakin itu diberikan Tuhan, karena kedudukan para wanita sebagai seorang penolong itu tadi. Jadi bagi para suami, ingat, istri itu ditaruh Tuhan di samping saudara, itu untuk menolong. Jadi juga harus didengar, ya. Meskipun tidak harus dituruti, tapi coba didengar. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin saja Tuhan berbicara melalui dia. Ya. Nah saudara, saya bisa membayangkan kalau suami dan istri itu bisa saling mendengar, itu pasti rumah tangga itu akan dihindarkan dari banyak masalah. Belajar untuk saling mendengar. Ya apa yang baik itu bisa dipraktekkan sama-sama. Ya. Memang itu butuh kerendahan hati untuk bisa menanggalkan juga kemauan kita, ego kita dan semuanya. Kalau kita hanya cuma berusaha untuk mempertahankan pokoknya mauku begini, nah ya sudah saudara, itu repot kalau seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati dan kita mau menanggalkan ego kita mau dengar omongan pasangan kita. Dan kalau memang itu baik, tidak ada salahnya kita itu turuti. Ya. Jadi seharusnya suami istri itu bisa berbicara sama-sama, berembuk bersama-sama, ambil keputusan yang
terbaik apa? Dibicarakan bersama-sama dengan kepala dingin, ya, bukan dengan belum sudah bersih tegang dulu. Kalau sudah begitu, saudara, itu sudah pasti nggak ada way out-nya. Biasanya kalau sudah bersih tegang, kedua-duanya saling mempertahankan, pokoknya mauku begini. Nah, saudara, itu lebih baik tidak usah dilanjutkan pembicaraan, lebih baik dua-dua masuk kamar dan berdoa. Berdoa. Biasanya kalau sudah begitu, tidak ada gunanya dilanjutkan pembicaraan itu lebih lanjut. Lebih baik dua-dua berdoa, mencari wajah Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, lanjutkan lagi pembicaraan. Saya yakin di saat kita mencari wajah Tuhan itu pasti Tuhan berbicara. Berbicara baik kepada suami, baik kepada istri. Dan saya percaya kalau Tuhan berbicara, itu pasti Tuhan itu memberikan jalan keluar. Ya, saudara ingat tadi ayat tadi ya. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Memang menahan untuk tidak bicara ini tidak gampang, saudara. Tapi belajar. Saya percaya kalau kita itu sama-sama belajar untuk menahan diri, tidak cepat ngomong ya, tidak cepat langsung ceplos, misalnya pasangannya belum selesai ngomong, wis dikat, wis langsung kita yang ngomong. Saudara, kita pasti tidak akan nangkep maunya dia itu apa. Belum selesai ngomong kita sudah cut dulu. Ya, coba dengarkan dulu. Maksudnya itu apa? Maunya itu apa? Ya, dan rembukan sama-sama. Ambil keputusan bareng-bareng. Yang terbaik apa yang bisa dilakukan di dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Ya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Loki. Cara untuk menolongku. Saudara, kita itu punya Tuhan yang luar biasa sebetulnya. Amin. Saling menghargai ini secara umum, kitab suci mengajarkan kepada kita. Secara umum. Ayatnya di mana? Injil Matius pasal 7, kalau saudara menemukan di situ ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini secara umum, saudara. Firman Tuhan ajarkan supaya apa yang kita itu ingin orang lain lakukan sama kita, lakukanlah. Nah, ini kan mudah untuk bisa kita terapkan terhadap pasangan kita. Misalnya tadi sudah panjang lebar suami istri dijelaskan sama istri saya. Apa yang kita kehendaki untuk pasangan kita lakukan sama kita? Lakukan lebih dulu. Kita mau diperhatikan? Ya perhatikan dia. Gak sulit kan sebetulnya. Secara umum ini firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Karena dikatakan ini isi Taurat dan kitab para nabi. Secara umum. Kalau seandainya kita mau misalnya didengarkan kalau kita ngomong. Belajar untuk mendengar. Ini pengertiannya, saudara. Sederhana sekali. Kenapa sampai ribut-ribut? Orang ngomong di-cut, gini. Kalau mau didengarkan, belajar untuk mendengarkan. Nah ini isi firman Tuhan tadi ya. Kalau kita mau misalnya dilayani, belajar melayani dulu. Layani aja. Ini bukan cuma untuk pasangan. Yang sudah diberi anak pun sama anak-anak kita juga begitu loh saudara.
Sebagai orang tua, kita tidak mungkin untuk dengan segala macam kediktatoran kita, terus ancamannya apa? Tidak tak kasih samu sekolah, tidak tak sekolah dulu kamu. Itu bukan satu didikan yang baik saya kira. Anak-anak kita juga manusia. Anak-anak kita juga orang yang juga perlu penghargaan. Jangan dianggap kecil gak ngerti apa-apa. Enggak loh. Iya dia sekarang kecil. Satu saat dia akan dewasa, dia akan tunjukkan apa isi hatinya dulu. Banyak anak kepahitan sama orang tua. Karena faktor apa? Karena faktor ini. Orang tua tidak bisa menghargai anak. Orang tua mau dihargai, tapi tidak pernah menghargai anak. Mulai hal kecil saja, saudara. Anak diajar kalau mau pergi harus pamit sama orang tua. Tapi pernahkah orang tua pamit sama anak? Sebetulnya gampang toh. Apa yang kita ingin orang lain lakukan, lakukanlah. Saudara, kami belajar dari kecil anak-anak, kami pun kalau pergi, kami pamit. Jangan cuma kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, pamit kalau mau pergi. Tapi kita sebagai orang tua, itu menunjukkan bahwa kita kurang menghargai. Anak-anak kita juga perlu dihargai loh. Ini keluarga. Jadi kalau seandainya firman Tuhan ini berlaku secara umum, pasti juga berlaku untuk anggota keluarga di rumah tangga kita kan? Kenapa saudara? Ada banyak anak-anak waktu begitu menginjak dewasa, dia cuek-cuek aja sama orang tua. Orang tua nolongso, anak durhaka, anak gak tahu diri. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Belajar menghargai. Kalau kita menerapkan firman Tuhan ini, apa yang segala sesuatu loh yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ya. ILT menuliskan oleh karena itu segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, manusia dikatakan di sini, manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka, karena inilah isi Taurat dan kitab para nabi. Anak kita juga manusia loh. Kalau kita mau dihargai. Saya kadang-kadang banyak ya sering kedapatan orang tua itu sama anak itu ya di depan umum kadang mempermalukan. Saya kira itu bentuk-bentuk yang tidak menghargai, saudara. Anak-anak kita pun juga punya harga diri. Ya, belajar untuk itu, saudara. Kita bicara keluarga kan ini ya. Tadi suami istri udah banyak diuraikan. Yang dibutuhkan ya kita bisa saling rendah hati. Yaitu aplikasinya. Menganggap bahwa kita tidak selalu benar, jangan meremehkan pasangan kita. Kalau kita percaya bahwa pasangan kita itu adalah orang yang Tuhan tempatkan ke kita, kepada kita, saling melengkapi pasti. Tapi untuk anak-anak kita juga perlu satu perhatian. Saya kira sudah waktunya bagi kita, saudara. Kalau keluarga ini betul-betul bersatu, kita rindu anak-anak kita nanti juga mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Ya kita ajar mereka, kita tunjukkan kepada mereka. Kemudian kalau ayat itu berkata, karena inilah isi Taurat dan kitab para nabi. Saudara pernah enggak kita perhatikan, loh kok ini isi Taurat dan kitab para nabi. Apa saja yang kita ingin orang lain lakukan sama kita, lakukan itu. Ini seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Injil Matius pasal 22,
Mulai ayat 37 ya, di situ dikatakan jawab Tuhan Yesua kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimu, Yahweh Elohimu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, yaitu kasih terhadap Bapa dan kasih terhadap sesama, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa isinya? Intinya apa di situ? Mengasihi, kasih. Jadi kalau kita lihat untuk kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghargai terhadap suami menghargai istri, istri menghargai suami, papa menghargai anak-anak, anak-anak juga menghargai papa, mama menghargai anak-anak, saling menghargai. Keluarga ini adalah keluarga yang betul-betul menerapkan apa yang Tuhan mau. Karena dikatakan, pada kedua hukum kasih ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih. Sulit bagi kita, saudara, kalau kita itu tidak bisa mengasihi. Terhadap kalau nanti diberi cucu juga begitu ya. Tapi kalau kakek neneknya, engkong maknya itu biasanya sih nggak usah diajarkan. Kalau sama cucu itu memang beda. Tapi seharusnya kita juga harus terapkan ini di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, kalau ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang membuat kita membedakan, coba sih kita lihat. Saya kira masih ada sih, misalnya si engkongnya lebih suka sama cucu yang ini, emaknya lebih suka cucu yang lain, ini ya. Masih ada saya kira menerapkan gitu-gitu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita nggak boleh terapkan seperti itu. Tuhan nggak suka saya kira. Sesuai dengan ayat ini aja sudah jelas. Hukum kasihnya di situ. Kalau kita mau saling menghargai gitu kan. Mulai kecil, kalau kita bisa menghargai, saudara. Ini kasih, dasarnya itu kasih memang. Kalau seandainya kita cuma ngelihat, kalau dia itu memang nakal, enggak mau, yang ini yang baik. Coba saudara, kalau saudara lagi diam-diam, duduk, berdoa, ya, coba minta kasih Tuhan. Kalau ada di sini, saya berharap enggak ada. Kalau ada sulit untuk bisa mengasihi, baik anak, mungkin baik cucu, mungkin ya. Kalau ada membeda-bedakan anak A, anak B, anak A lebih dikasih daripada anak B, atau cucu A lebih dikasih daripada cucu B. Saya kira saat-saat kita diam, berdoa, pasti hukum kasihnya Tuhan itu akan menguasai kita dan Tuhan akan tunjukkan. Kasih ini mengalahkan segala-galanya. Meskipun seandainya kita ada sesuatu yang mungkin tadi dasar yang dipakai. Kalau ini nurut, kalau ini tidak nurut, kalau ini nurut. Nah, otomatis kita lebih mengasihi yang nurut. Coba saudara, kita kalau duduk diam di bawah kaki Tuhan, coba berdoa. Nanti hukum kasih Tuhan itu ya akan memenuhi kita. Kita pasti akan beda pandangan. Tuhan akan tunjukkan, nih kamu sudah lakukan ini toh. Itu menghancurkan semua benteng-benteng yang mungkin muncul tadi. Sehingga kita bisa, iya ya kok bisa kayak gitu. Kita bisa sama, rata. Jangan beda-bedakan anak-anak kita. Jangan beda-bedakan cucu-cucu kita. Kalau kita mau persatuan itu muncul. Bagaimana caranya? Menghargai, saling menghargai. Mulai kecil, hargai dia. Sebagai manusia loh. Biar masih kecil, baru lahir itu manusia. Yang perlu juga penghargaan. Bentuk-bentuk penghargaan ini sangat
sangat diperlukan. Jangan sampai kita menanamkan benih-benih kepahitan, benih-benih sakit hati kepada anak-anak kita. Mungkin waktu kecil dia nurut, tapi begitu dia dewasa, dia bisa menentukan sikap sendiri dalam hidupnya. Seolah-olah dia berbalik arah, seolah-olah. Tapi sebetulnya benih itu sudah ada sejak dia kecil. Hanya saja tidak terselesaikan. Banyak orang tua mengeluh, dulu dia itu tidak begitu loh. Setelah menikah baru begitu. Istrinya yang kena atau suaminya yang kena. Padahal sebetulnya enggak begitu. Pasti benih itu ada. Kami bersyukur anak-anak kami setelah menikah pun justru semakin mengasihi orang tua. Ya, kalau sudah menikah itu kan akhirnya ngerti soronya, saudara. Saya perhatikan Yona setelah dia jadi mama, dia seringkali datang, mamanya itu dirangkul. Mama dulu waktu ngeramut aku ya soro. Iya, dulu nggak bisa ngelihat. Tapi setelah dia punya anak sendiri, dia bisa ngelihat. Makanya dia seringkali tahu-tahu itu saudara, itu anak-anak. Tapi kalau kita tanamkan sesuatu yang membuat anak-anak itu kepahitan, sakit hati, boro-boro ngerangkul boro-boro ini. Nah, yang sudah lalu, bereskan. Kami bukan berarti sempurna tanpa ada menanamkan hal-hal yang membuat anak-anak kami kepahitan, saudara. Tapi secara periodik kami bisa evaluasi. Apa papa mama pernah gini? Oh iya ini. Oke, maaf ya, minta maaf. Ada rekonsiliasi, diselesaikan saudara. Ya kami berdiri di sini bukan menggurui sebagai orang yang sudah sukses di dalam berkeluarga. Enggak saudara, sama. Enggak ada otot kawat balung wesi. Itu istilah yang sudah klasik untuk saya istilah-istilah begitu itu supaya mudah ngingatnya. Otot kawat balung wesi tidak ada yang baik sempurna, tidak ada. Tapi yang ada adalah mau enggak kita belajar. Tadi istri saya bilang dia diamkan terus dia berdoa gini terus ngelihat saya terus berubah nurut gitu ya, melakukan gitu. Ya memang sih, terus terang aja saya, maunya begini, setelah timbang-timbang, ya enggak ada ruginya. Satu enggak ada ruginya, kedua daripada ribut-ribut terus, ya toh, ada dituruti. Asal nurut yang ya enggak ada ruginya tadi tetap perlu ditimbang. Ya kadang-kadang kalau istri saya, ya ini namanya belum sempurna kan. Kadang-kadang kita itu kalau ada usulan atau masukan atau saling ngomong gitu ya. Suami istri itu sebetulnya atau anak, orang tua sama anak juga saudara. Karena sudah setiap kumpul terus. Kadang-kadang ngomong sedikit aja itu bisa membuat kita itu kegodam atau bisa menyakitkan, bisa apa loh. Sedikit aja ngomong. Mungkin kalau orang luar yang ngomong hal yang sama, belum tentu kita sesakit kalau pasangan kita yang ngomong. Atau anak-anak kita yang ngomong. Atau orang tua yang ngomong sama anak-anak. Belum tentu. Makanya justru di dalam keluarga ini harus super hati-hati. Kita harus lebih peka. Gak boleh terlalu sembarangan ngomong. Ya memang ngomongnya apa adanya, tapi kita tetap perlu satu pertimbangan, ini gampang sekali menyulut. Tersulutnya itu gampang, saudara. Seorang suami datang sama saya, bilang, saya itu udah ngerti istri saya itu. Kadang-kadang saya itu cuma ngomong apa gitu, dia sudah sakit, sudah marah, sudah saya didiamkan berhari-hari. Itu, saya cuma ngomong begini, ya pernah enggak ngomong
dapat omongan yang sama seperti itu dari orang lain? Ya sering. Yang lebih parah juga ada katanya. Tapi gimana hati? Ya, kok enggak apa-apa. Nah, kalau pasangan kita yang ngomong, bisa sakit, bisa dual. Nah, itulah. Itu yang harus kita jagai. Saudara. Omongan sedikit aja dari pasangan kita, itu bisa menyakitkan kita. Dibandingkan kalau orang lain yang ngomong mungkin lebih keras, lebih ini, kita biasa aja. Nah, ini tandanya Tuhan mau persatuan di dalam keluarga ini bukan cuman kulit luarnya saja. Tuhan mau itu dalam-dalamnya. Sehingga dalam ide, dalam apa itu bisa nyatu. Itu yang Tuhan mau. Kesatuan yang Tuhan kehendaki. Supaya kita bisa melahirkan keturunan ilahi. Itu adalah kesatuan yang bukan cuma kulit luar, tapi sampai dalam. Seandainya kita tadi ya, tidak ada ruginya daripada ribut, tapi untuk kebaikan dan sebagainya, kemudian ini bisa lanjut lagi. Kalau kita sayang kan, dalam bahtera keluarga ini kan kita ingin lihat satu progres. Sayang kalau kita cuman berhenti sampai di sini, yang lainnya masih amburadul. Seperti tadi Pak Andoko bilang, dipulihkan dari sisi ini. Jalan, tahun kedua, dipulihkan dari sisi ini. Itu terus, saudara. Kalau ada yang tanya sampai kapan? Ya sampai kita meninggalkan dunia ini. Sampai daging kita ini lepas. Manusia roh kita ini lepas dari daging. Selama daging ini masih dicubit terasa, berarti itu masih ada. Waduh berat ya, lebih baik tidak nikah. Coba yang tidak nikah ditanyai. Yang tidak nikah pengen nikah, yang sudah nikah pengen lebih baik sendiri. Iya enak wis ngalami. Yang belum ngalami pengen. Makanya itulah dunia, saudara. Itulah dunia. Jadi saya pikir kalau kita betul-betul rindu, tentu di dalam segala hal yang kita bicarakan tadi, peranan Tuhan di sana yang segala-galanya. Bawa semua itu untuk bisa melihat Tuhan. Baik suami, baik istri, arahkan semua. Anak-anak arahkan semua ke Tuhan. Semua arahkan ke Tuhan. Kadang-kadang biarpun imam, kepala juga perlu loh saudara, enggak imam itu terus fokus terus ke Tuhan loh. Enggak. Dengan segala kejujuran saya ngomong, banyak juga kata-kata istri saya itu yang membawa atau mengejutkan saya. Iya, kurang didik ini gak fokus sama Tuhan. Banyak, sering. Jadi biarpun imam gitu kita nggak bisa terus firman Tuhan bilang kamu tunduk. Imam pun ya banyak loh saudara, imam yang keliru-keliru gitu ya, yang mendem ya banyak imamnya. Jadi imam juga harus terus tetap menjagai ya, pasangan kita ngomong apa ini? Bisa. Istri juga begitu. Udah ini masalah perempuan, kamu nggak usah ikut campur. Nggak bisa. Kalau istri saya malah suka kalau dicampuri masalah perempuan. Belanja, masak, bersih-bersih dapur, kora-kora itu hobi saya. Kora-kora itu hobi saya, enggak tahu. Dari kecil soalnya. Kadang-kadang saya belanja di bapak belanja itu, di situ pembantu-pembantu itu banyak, yuk kumpul sama pembantu-pembantu, yuk. Ndok, ya, sayur, jagung. Biasa untuk saya, enggak masalah. Kalau istri saya doa pagi itu, mau nggak mau kan. Tapi kalau dia ada ya dia, saya diem aja. Sayur ya diem aja. Paling ingat itu ada sayur.
Kalau dia nggak ada, doa pagi, sayur. Siapa yang keluar? Ya saya yang keluar. Biasa, tidak ada masalah, saudara. Ya, jangan merasa, oh, ini imam, ini gengsi dong. Itu pembantu-pembantu, tidak ada masalah pembantu. Saudara, kita tahu Tuhan mengendaki kesatuan. Dan kesatuan itu kalau enggak dari kitanya, sulit Tuhan bekerja. Seperti tadi misalnya, istri saya gini-gini, pertama mungkin setelah saya mikir, ya dia diem, terus dia berdoa tadi. Ya saya mikir, ya enggak ada ruginya kedua ini. Ya ini loh, hati ini mau dibentuk, jangan keras kayak tadi sudah dikatakan. Kalau keras ketemu keras ya mana solusinya? Kalau kita enggak biar biasa itu. Saya berapa kali loh suami-suami bilang gitu. Itu kalau dituruti ngelama. Ya, suami ini yang ngomong. Wih, sengaja aja. Loh, kan konseling sama saya. Kan baik toh, tujuannya baik loh gini-gini. Loh, coba masa depannya gini-gini kalau invest ini kalau ini kan baik. Enggak. Loh, kenapa? Ngelama. Kalau dituruti terus ngelama, terus ngelunjak, ngelama, terus apa lagi? Saudara, saya pikir bukan masalah itulah. Masalah mungkin kitanya sendiri yang mengeraskan hati. Saya kira enggak lah. Jangan khawatir, Tuhan itu sudah mendesain sedemikian rupa. Istri pun tunduk, jangan khawatir untuk dijadikan keset. Suami pun harus mengasihi istri kan? Kalau takut sama Tuhan, dua-dua yang penting takut sama Tuhan. Sudah enggak perlu kita meragukan. Tuhan yang sudah mendesain keluarga itu. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Istri tunduk, suami mengasihi sebagai kepala, imam. Udah, jangan meragukan. Istri ngelama lah, ngelunjak lah ini. Udahlah, yang penting fokus semua ke Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mendesain. Istri pun nggak perlu insecure, nggak perlu khawatir nanti jadi keset lah apa-apa. Terus nunjukkan, aku ya mampu, aku ya. Ya ada kan istri yang begitu kan, nggak mau dijadikan keset, wah dia tunjukkan juga. Lah suami tambah digini-gini, nah itu tambah gini suaminya saudara. Ya seperti itu. Suami maksud saya nggak perlu khawatir istri sampai ngelunjak, sampai ngelama. Istri pun nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dijadikan keset. Jadi udah, Tuhan yang sudah mendesain keluarga. Asal dua-dua itu fokusnya ke Tuhan. Amin. Percaya saja. Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Amin. Saya mau sedikit untuk menambahkan tadi Pak Handoko. Saya tadi hitung-hitung Agustus, 17 Agustus ya dipulihkan. Van sama Ivan meritnya itu Oktober. Agustus, September, Oktober 2 bulan. Terus terang saja tadi Ibu Melani bilang, gimana nanti pendeta sanding sama paranormal gitu. Saya juga punya pikiran gitu, saudara. Saya bilang sama Ivan, Van, kita mesti doa beneran ya, sungguh-sungguh loh ini Van. Kalau enggak, papa jejer, situ paranormal, situ pendeta. Nah ini baru saya ngomong, karena tadi Ibu Melani sudah ngomong. Kalau enggak saya simpen saja dalam hati. Tapi luar biasanya Tuhan itu ya. Saya itu kagum bener sama Tuhan. Bener-bener kagum. Waktunya itu kok begitu hebat ya. 17 Agustus, Oktober menikah tanggal 20. 2 bulan. Nyandingnya sudah lain. Pendeta, ini calon pendeta. Sekarang sudah pendeta ini. Kalah ya pendetanya, khotbahnya. Ya saya pikir hal yang luar biasa. Makanya saudara, percayai Tuhan.
Yang penting waktu itu saya cuma bilang sama Ivan, Van, gini pergumulannya tahu? Oke, ayo kita dukung. Istri saya, ayo kita dukung doa. Pergumulanmu begitu, betul. Oke, kami menghargai saudara pergumulan anak-anak kami. Ayo kita dukung sudah. Oh, kita yuk berdoa. Dukung. Jadi Pak Handoko tadinya istrinya terus yang berdoa tuh, terus begitu pergumulan anaknya mau menikah, kita bergumul. Ayo. Langsung bertobat. Dahsyat Tuhan itu ya. Sampai hari ini saya kagum perbuatan tangan Tuhan atas keluarga dari anak-anak kami. Luar biasa Tuhan. 2 bulan loh saudara, bayangin. Loh Pak Handoko itu dulu-dulu sebelumnya juga pernah ketemu saya, enggak tahu ingat enggak, ketemu pasti ingat lah. Ojo ado-ado, ojo deket-deket, ojo deket-deket. Kita sudah berseberangan beda. Ingat enggak Pak Handoko? Loh kami pernah dekat, saya selalu tanya sama Ibu Melani, kapan datang? Ya wes tak temoni ta. Nanti aja dulu nanti. Pas ada undangan begitu gini, saya sengaja toh. Apa?